Selamat siang teman-teman. Lanjut video saya yang sebelumnya ya. Ini adalah regulator tester yang saya modif. Saya drat di sisi ini M10x1. Jadi manometer yang di chamber itu saya lepas, regulatornya saya lepas, saya tancapkan di regulator tester. Inilah hasilnya. Jadi di manometer regulator tester itu terbaca 1300, di manometer chamber ya. Ini manometer chamber terbacanya justru 1100. Tekanan inputnya sekitar 3000. Jadi kira-kira seperti ini ya yang saya maksud ya. Makanya ketika ada teman-teman di setting di regulator tester 1300, ketika dipasang di chamber malah jadinya 1100. Berubah gitu. Kira-kira penyebabnya seperti ini teman-teman. Ada apa ya? Toleransi atau kepresisian pembacaan alat ukur gitu ya. Ini kepresisian dari pembacaan manometer. Kalau ditanya mana yang manometer yang paling benar, ya nggak tahu ya yang mana. Jadi ibarat timbangan itu kan, timbangan yang benar itu kan timbangan yang setelah ditera ulang gitu, atau setelah dikalibrasi. Masalahnya manometer ini kita nggak tahu ya kalibrasinya itu kepada siapa, kepada tekanan yang mana gitu. Jadi terus terang ya kita sama-sama nggak tahu apa ini yang benar atau ini yang benar, ya nggak tahu. Makanya saya bilang tidak perlu beracuan kepada angka yang ada di regulator atau angka yang ada di manometer. Itu hanya cukup sebagai indikator saja bahwa regulator itu berfungsi baik gitu. Jadi dia intinya itu tetap stabil. Jadi kalau misalnya kita membaca di regulator tester gini ya, berarti dia harus standby di 1300, ditembakkan balik lagi 1300, ditembakkan ngisi lagi kembali ke 1300. Tapi kalau kita mengacu di sini ya sama, ditembakkan kembali lagi ke 1100, ditembakkan habis ngisi lagi ke 1100. Intinya seperti itu, stabil. Inti dari regulator itu nggak usah beracuan ini kok 1300 di sini kok 1100 setelah dipasang ke chamber jadi 1100. Itu nggak penting ya kalau menurut saya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, yang penting regulatornya stabil. Kemudian hasil akhir dari regulator itu adalah berapa speed yang bisa dicapai gitu loh. Jadi kan regulator itu kan hasil akhirnya adalah berapa speed yang dicapai dan itu stabil atau enggak. Intinya itu, mau menunjukkan angka 1100, mau menunjukkan angka 1300, yang penting nanti hasil top speednya itu sesuai dengan kebutuhan larasnya. Jadi kalau misalnya beracuan regulator tester, berarti chamber ini butuhnya 1300 untuk mencapai misalnya 920 fps gitu ya. Tapi begitu kita pasang manometer ini justru terbacanya 1100 di sana, tapi nggak masalah, yang penting dia tetap tercapai 920 fps sesuai kebutuhan dan karakter larasnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa sedikit jadi gambaran dan mudah-mudahan bisa sedikit jadi referensi lah untuk teman-teman. Jadi kira-kira seperti ini penyebab kenapa ketika regulator itu dibuka kemudian dipasang di chamber menunjukkan angka yang berbeda, kira-kira seperti ini. Ataupun kalau misalnya memang benar-benar terjadi perubahan ya, misalnya regulator ini anginnya dikosongkan kemudian diisi lagi, ternyata ada pergeseran nilai atau output regulatornya, itu kemungkinan itu karena valve atau teflon inletnya itu bergeser dari posisi semula. Jadi ketika dia anginnya dikosongkan, pistonnya itu mundur maksimal, kemudian ketika diisi angin lagi, piston maju dan valve-nya itu tidak menutup sempurna seperti posisi semula. Makanya di output regulatornya itu kemungkinan akan ada pergeseran. Tapi nggak akan banyak ya, mungkin nggak akan sampai 50 PSI. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa sedikit jadi referensi. Semoga teman-teman bisa sukses. Thank you.